Halo teman-teman semua, kita bahas lagi nih teman-teman ya mengenai pajak marketplace yang kemarin secara resmi ditunda oleh Purbaya ya tanpa pakai dasar hukum, tanpa ada perubahan hukum sama sekali dan tidak menggunakan instrumen hukum apapun, hanya pakai mulutnya Purbaya ya karena Purbaya ini lebih kuat daripada undang-undang dasar ya. Karena mulutnya Purbaya, bacotnya Purbaya bisa mengubah hukum itu sendiri. Oke, luar biasa ya. Purbaya adalah hukum, hukum adalah Purbaya. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang gue mau bahas sebenarnya apa sih motif atau eh, apa istilahnya ya? Motif lah ya. Apa motifnya Purbaya ketika dia menunda pajak marketplace? Jangan-jangan ini mens rea atau ibaratnya sebuah niat jahat gitu teman-teman ya. Niat jahat untuk sesuatu gitu. Ini yang akan kita bongkar teman-teman ya. Tapi ini pendapat pribadi gua teman-teman. Pendapat pribadi gua dan gua juga tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di internalnya si Purbaya itu ya. Nah, sekarang basic knowledge dulu teman-teman ya. Yang masih kita pahami adalah aturan hukum yang basic, yang dasar dulu, yang mana Purbaya nggak paham ya. Ini aturan dasar ya, aturan dasar dalam hukum pajak di Indonesia. Satu, tidak ada yang namanya pajak marketplace. Oke, tidak ada tuh pajak marketplace tuh nggak ada. Ya, ini hanya istilah umum aja ya. Ini bukanlah tambahan pajak baru. Ini bukanlah tarif baru. Ini bukanlah kenaikan pajak dan sebagainya. Ini hanyalah perubahan metode pembayaran pajak. Yang tadinya metode A menjadi metode B. Yang tadinya metode bayar mandiri berubah menjadi dibantu bayarin oleh marketplace. Uangnya tetap pakai uangnya seller, tetap pakai uangnya masyarakat, ya uangnya Anda semua. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali gitu loh. Ada atau tidak ada pajak marketplace PMK 36 ini, 37 ya sama sekali tidak pengaruh sebenarnya secara hukum pajak. Oke? Jadi ini yang Purbaya salah paham. Jadi tidak ada tambahan jenis pajak, tidak ada nilai rupiah pajak yang meningkat, tidak ada tarif juga yang berubah, ya tidak ada sama sekali ya. Sama sekali tidak ada pengaruhnya nih. Pajak marketplace ini ada atau nggak ada, ditunda atau nggak ditunda, itu nggak pengaruh terhadap hukum pajak itu sendiri ya. Nah, kemudian banyak orang juga salah kaprah. Orang berpikir dengan Purbaya menunda pajak marketplace ini, orang berpikir maksudnya itu menunda bayar pajak gitu ya teman-teman ya. Padahal bukan penundaan bayar pajak sama sekali. Justru ini malah membuat ribet, jadi kacau, jadi pusing, jadi penuh ketidakpastian hukum ya. Bahkan melanggar hukum ini loh ya. Di PMK 37 tidak memberikan kewenangan kepada siapapun termasuk si menteri itu sendiri untuk menunda-nunda sesuka hati, sesuka sesuka mulutnya dia ya. Nggak ada aturan itu. Jadi ingat guys ya teman-teman, sesungguhnya penundaan pajak marketplace bukan kabar baik. Ya, ini bukanlah penundaan bayar pajak. Nah, bagi Anda, teman-teman seller pajak, seller-seller di marketplace yang sudah benar bayar pajaknya selama ini tuh tidak pengaruh sama sekali. Penundaan pajak marketplace ini sama sekali tidak pengaruh sama sekali bagi Anda. Nah, kalau gitu muncul pertanyaan baru dong. Kalau gitu apa motifnya Pak Purbaya? Ya kan? Jangan-jangan ini mens rea, jangan-jangan ini niat baik gitu loh. Apa mungkin Pak Purbaya orang idiot? Kan gue rasa tidak ya teman-teman ya. Yang gue bilang Pak Purbaya sinting, Pak Purbaya bego, tolol, itu kan hanyalah kiasan atau kritik gitu ya kepada pejabat. Tetapi kan dia tidak sungguh-sungguh benar sinting. Dia tidak sungguh-sungguh benar tolol, enggak ya. Purbaya kan orang biasa-biasa kayak lu dan gue ya. Gue nggak mau bilang dia pintar ya. Karena dia sudah merasa dia pintar, jadi nggak perlu kita kita adjust lagi pintarannya ya. Nah, jadi apa motifnya Pak Purbaya? Gua melihat ada 5 motif teman-teman ya, tapi nggak tahu benar apa nggak benar ya. Alasan pertama atau motif yang pertama, kenapa Purbaya menunda pajak marketplace? Nah, ini adalah alasan yang umum seperti yang sudah diucapkan oleh Purbaya kepada media massa, kepada wartawannya, karena kondisi ekonomi yang belum membaik, kemudian daya beli masyarakat masih belum bagus, kemakmuran rakyat lah masyarakat, intinya buat rakyat lah ya. Nah, dan itu kita tahu itu omong kosong, ya kan? Kita semua tahu lah ya. Ini nggak usah kita bahas, teman-teman ya. Kita nggak usah bahas apa yang keluar dari mulutnya Purba itu semuanya omong kosong ya, zero, ya zero ya, zero, zero apa istilahnya ya, tidak ada nilai sama sekali, zero value teman-teman ya. Jadi pajak marketplace ini ditunda ataupun tidak ditunda itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri.
Oke, apalagi kepada ekonomi, apalagi makroekonomi, nggak ada urusan, nggak ada hubungan, gitu ya. Nah, jadi itu omong kosong. Kalau motif yang pertama. Sekarang motif yang kedua. Motif yang kedua alasannya adalah ada kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan ini request atau permintaan spesial dari para marketplace itu sendiri. Mungkin dari Tokopedia, Shopee, TikTok, dan sebagainya. Pasti mereka bikin alasan yang masuk akal lah ya. Alasannya contohnya gara-gara sistem IT yang belum siap gitu ya, dan sebagainya. Tapi menurut gue ini kurang tepat, menurut gue ya. Kenapa? Karena alasan ini tidak tepat tuh karena faktanya para marketplace itu memang sudah berhasil kok ya, sudah berhasil melakukan modifikasi sistem, sudah berhasil menerapkan aturan ini full. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Agustus betul-betul mereka melaksanakan, para seller juga tidak keberatan, para seller juga udah paham ya, dan sistem ini sudah berjalan dengan baik gitu ya. Jadi menurut gua kendala sistem tidak cocok jadi aturan, jadi alasan ya. Karena memang faktanya sudah berhasil kok. Faktanya si marketplace bisa melaksanakan ini dan sudah dilaksanakan ya. Dan seller pun tidak ada masalah. Jadi faktanya eh, masalah sistem bukan jadi alasan yang tepat gitu ya. Itu yang alasan motif yang kedua. Motif yang ketiga adalah gue menduga ada konflik internal antara DJP versus Purbaya ya. DJP maunya jalan terus sesuai hukum ya, maunya dihajar semua. Purbaya maunya jadi media darling ya. Purbaya ini maunya jadi pahlawan ya, seolah-olah membantu wajib pajak, seolah-olah membantu perekonomian ya. Padahal nggak ada pengaruh sama sekali sebenarnya ya. Nah, gue sih nggak tahu ya seberapa kasar dan seberapa keras dan seberapa kacau konflik di internalnya DJP versus Purbaya gitu. Karena kalau di DJP itu sendiri kan sudah kacau lah, kita semua tahu lah ya, kekacauan di DJP itu kita sudah tahu ya. Tetapi kan itu kan masih vertikal tuh. Jadi Dirjen Pajak masih memegang satu keputusan yang semua orang nggak berani lawan. Tetapi kalau Purbaya ngomong, DJP yang lawan, itu kan hal biasa. Itu sudah terjadi ya. Dan itu gua rasa mungkin seperti itu. Ya silakan lu jawab deh teman-teman ya. Silakan Anda menjawab deh. Bagaimana menurut Anda ya? Gara-gara si mungkin Dirjen Pajaknya sok jagoan, si Purbaya langsung potong kompas, udah gue hentikan aja, gue bantalin ya, gue tunda gitu ya, mungkin begitu ya, gue rasa ya, kita nggak tahu ya. Silakan komentar deh kalau lu tahu teman-teman. Nah, alasan keempat adalah ada kemungkinan ini permintaan dari oligarki atau importer ilegal atau ya pengusaha nakal lah gitu lah teman-teman ya. Mungkin Anda termasuk salah satunya teman-teman ya. Atau mungkin pihak asing dari luar negeri ya. Mungkin sebagai tukar guling lah negosiasi atas mungkin pemberian pinjaman hutang contohnya. Jadi intinya untuk melindungi pengusaha nakal lah ya. Nah, alasannya apa? Ya, lu tahu sendiri ya teman-teman ya. Kita semua sudah tahu ini rahasia umum, ini SST ya. Sama-sama tahu aja lah teman-teman ya. Nah, lalu kemudian Purbaya setuju nih. Purbaya setuju dengan syarat ya lu kasih gue duit dong. Gua udah ngemis-ngemis hutang nih ya. Ya udah kasih gue hutang pinjaman, gue setuju untuk menunda pajak marketplace atau kita batalkan bahkan ya. Nah, tapi ini hanya imajinasi gua, teman-teman ya. Nggak tahu benar apa enggak. Kalau Anda punya informasi A1, silakan kasih tahu gue di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, ada 4 alasan ya, nggak ada 5. 4 alasan saja. Nah, alasan pertama itu omong kosong ya. Nggak mungkin dong alasan pertama Purbaya itu betul-betul berpihak pada rakyat kan omong kosong. Alasan kedua dan ketiga ini mungkin terjadi ya. Mungkin namun kurang cocok gue rasa ya. Kurang cocok kalau sampai harus membolak-balikan dunia gara-gara itu. Alasan alasan dua dan ketiga itu ya. Jadi menurut gue yang paling mungkin adalah alasan keempat, yaitu Purbaya ini sedang berusaha untuk melindungi pengusaha nakal, ya. Bukan karena dia berpihak pada pengusaha nakal, tetapi karena terpaksa ya. Dia butuh duit, dia mau ngutang, eh, kemudian pihak asingnya atau pihak yang mau kasih utangnya kasih syarat, ya, tolong ditunda dong pajak marketplace. Ya udah, dia nurut ya, dengan dia menunda pajak marketplace itu ditunda, kemudian dapatlah hutang itu dikasih utang gitu ya. Ini hanya imajinasi liar gua ya. Nah, gua akan mengelaborasi apa sih harapan Purbaya dan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan ya buat teman-teman supaya tahu ya. Ini motifnya Purbaya nih ya atau mens rea lah ya atau mungkin ibaratnya apa harapan Purbaya ya. Coba gua share ke teman-teman semua. Nah, ini mungkin harapan lah ya, bukan motif atau mens rea, harapannya Purbaya. Yang pertama ya, warna kuning adalah harapan, warna hijau sebelah kanan adalah yang terjadi di lapangan, yang sebenarnya terjadi ya, yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang pertama, Purbaya berharap dengan menunda pajak marketplace, maka rakyat akan senang, gitu kan?
Jadi masyarakat akan senang nih dengan menunda pajak marketplace. Tetapi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah rakyat jadi bingung, guys. Ini rakyat jadi bingung nih. Rakyat jadi bingung, terjadi ketidakpastian hukum di marketplace ya. Lebih bingung lagi nih, ini di masyarakat kepastian hukum tidak ada. Di pihak marketplace ya, di marketplace lebih bingung lagi, maju mundur aturannya aneh, jadi kacau nih sistem internalnya marketplace, jadi kacau. Jadi sesungguhnya rakyat tidak senang dengan aturan dengan penundaan ini, marketplace lebih tidak senang lagi, gitu ya. Jadi harapan Purbaya dengan yang terjadi di lapangan bertolak belakang. Yang kedua, dengan menunda marketplace, pajak marketplace ini, maka Purbaya berharap nih, importir ilegal atau pengusaha nakal ya, Anda tahu teman-teman ya, kita tahu sendiri ya, akan tetap bisa berdagang dengan omset yang luar biasa besar ya, yang ratusan miliar, puluhan miliar ya, tetap bisa pecah omset menjadi banyak-banyak KTP, banyak NPWP, banyak rekening gitu ya, dengan membayar pajak yang kecil, 0,5% saja. Tidak perlu PKP, nggak perlu PPh progresif. Nah, ini benar teman-teman. Ini betul terjadi di lapangan, ya. Jadi ini benar-benar terjadi, tetapi ini bukan kabar baik, oke? Ini terjadi, tetapi ini bukan kabar baik buat kita semua teman-teman ya. Yang ketiga, Purbaya mungkin berharap dengan menunda pajak marketplace, maka petugas pajak tidak terpengaruh apapun. Ya kan gue tunda aja dong. Petugas pajak di lapangan nggak terpengaruh. Kan dipikir begitu ya. Tetapi enggak teman-teman. Yang terjadi di lapangan adalah ya di KPP nih ya, data marketplace itu terus masuk terus ya. Akan terjadi perburuan di kebun binatang. Jadi gini, banyak orang berpikir ketika pajak marketplace itu belum diterapkan, maka data gua aman, data penjualan gua aman. Orang mikir begitu. Faktanya tidak, teman-teman. Yang faktanya data dari marketplace terus masuk disuplai ke DJP, terus nih masuk ke Cortex tuh. Semua setiap hari, setiap detik dia sedotin semua data-data kita ya, data-data Anda semua masuk semua ke marketplace, ke datanya DJP. Oke? Nah, dengan data yang berjibun ini, data yang penuh ini, kan DJP tinggal pancing kan, tinggal hantam, tinggal SP2DK, tinggal pemeriksaan, ya kan? Terjadilah perburuan di kebun binatang, gitu loh. Sebagian orang tidak ketahuan, sebagian ketahuan, ya dong? Nah, pertanyaannya, yang ketahuan bagaimana? Yang ketahuan, yang ditangkap, maka akan terjadi negosiasi, akan mencari win-win solution. Makanya tidak boleh merekam, ya. Mungkin terima uang suap, mungkin ya. Intinya adalah musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan aja lah, ya, kekeluargaan ya. Orang kalau udah kena tangkap omset 100 miliar, itu udah nggak bisa berkutik teman-teman ya, nggak bisa berkutik. Cuma ada satu jalan, yaitu kasih uang suap. Nggak ada jalan lain teman-teman ya. Jalan yang lain adalah melawan masuk ke pengadilan. Mampus lu masuk pengadilan ya. Jangankan mau menang ya, ngurusin toko aja lu pusing sekarang ya. Nah, jadi yang terjadi di lapangan seperti itu. Justru akan terjadi perburuan di kebun binatang gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya hukum dibuang ke laut, gitu. Hukumnya dibuang ke laut, bisnis pengusaha nakal ini tetap berjalan ya, tetap berjalan, uang suap terus terjadi. Nah, pembiaran terhadap pelanggaran hukum terus terjadi. Ini yang sangat menyedihkan teman-teman ya. Udah tahu orang melanggar hukum, ketika ditangkap bukannya dikasih efek jerak, bukannya dihukum, tetapi terjadi musyawarah untuk mufakat. Terjadi Pancasila keempat ya, terjadi terima uang suap. Kemudian orang itu dilepaskan, dia melakukan hal yang sama lagi dan lagi dan lagi ya. Kepercayaan rakyat terhadap DJP terus turun teman-teman ya. Jadi gue udah kenyang deh. Klien gue ketika gue edukasi, lu yang benar dong, bikinlah PT, bikinlah CV, bikinlah satu perusahaan yang besar, bayarlah PPN yang benar ya, impor yang benar, tidak boleh ilegal. Apa yang dikasih tahu oleh klien gue? Lah dia bilang teman gue sih itu 10 kali lebih gede dari gue, tapi pajaknya sama kayak gue. Si itu teman gue lagi tuh kemarin ditangkap tuh sama DJP, kemudian negosiasi, bayar sekian sekian sekian, beres, dia pulang ke rumah, dagang lagi seperti biasa. Nah, ini yang bikin kepercayaan rakyat kepada DJP itu runtuh total gitu loh. Dan kami orang yang benar nih, gue yang mau mengedukasi yang benar, ya gue diskakmat sama klien gue gitu loh. Lah, si orang itu aja bisa kok dagang brengsek begitu, dia tetap tetap bisa bayar PPh 0,5%, nggak usah PPN, nggak usah PPh progresif, masa gue mesti jadi benar? Nah gitu, gue diskakmat sama klien gue, begitu guys. Ya, jadi harapan Purbaya dengan yang terjadi di lapangan itu bertolak belakang. Yang keempat, Purbaya berpendapat mungkin ya, dengan menunda pajak marketplace, maka harga barang
yang sudah murah di marketplace akan tetap bisa murah. Ya, harga barang tidak akan naik. Kenapa? Karena para pedagang besar nih, para para importer ilegal atau para pedagang nakal gitulah ya, tidak perlu bayar PPN, tidak perlu bayar PPh umum, sehingga inflasi bisa kita jaga gitu ya. Nah, ini betul teman-teman, ini betul, ini terjadi di lapangan. Inflasi akan terjaga, betul. Tetapi ingat, ada efek sampingnya teman-teman ya. Selalu ada efek samping. Efek sampingnya adalah pengusaha kecil, the real UMKM ya. UMKM yang sungguh-sungguh UMKM akan mampus, akan mati, tewas teman-teman ya. Target utama dari PMK 37 2025 itu kan adalah untuk berpihak kepada UMKM. Kan ini kalimat yang sering diucapkan oleh si Sri Mulyani, di DPR dia ucapkan, di konferensi pers dia ucapkan, ini keberpihakan kepada UMKM. Memang betul, memang benar teman-teman ya. Walaupun Sri Mulyani itu jahat ya, tetapi betul PMK ini berpihak kepada UMKM. Nah, tetapi justru dengan si Purbaya menunda aturan ini akan membunuh UMKM. Mati UMKM bos ya. Hanya mereka yang punya modal besar yang akan bisa bertahan di marketplace ya. UMKM the real UMKM nggak bisa. Lu dagang di pinggir jalan aja deh ya. Lu dagang di tepi jalan tol aja deh. Nggak bisa masuk marketplace ya. Tidak akan bisa the real UMKM itu masuk di marketplace. Kenapa? Nggak bisa bersaing harga. Kenapa nggak bisa bersaing harga? Karena para pengusaha-pengusaha besar itu dipelihara oleh Purbaya. Ya, pengusaha nakal maksud gue ya. Dipelihara oleh Purbaya, dibiarkan menikmati kesenangan-kesenangan yang seharusnya hanya bisa dinikmati oleh para UMKM. Oke? Ini yang terjadi di lapangan. Bertolak belakang dengan harapannya Purbaya. Nah, yang kelima, dengan menunda pajak marketplace ya, Purbaya berpikir nih, maka pihak asing akan mau membeli obligasi gue, obligasi Indo gitu ya, alias kasih hutang gitu ya, karena permintaannya sudah dipenuhi, ya kan? Jadi, lu minta apa? Lu minta pajak marketplace ditunda, ya udah gue tunda, tapi lu kasih gue hutang ya, akhirnya dipenuhi dong, hutang dikasih gitu kan? Nah, jawaban gue ini betul akan terjadi teman-teman ya, tetapi lagi-lagi ada efek samping. Efek sampingnya adalah pihak asing yang akan semakin menguasai pembuatan keputusan politik di Indonesia. Oke? Nah, gitu teman-teman tinggal lihat aja nanti. Teman-teman tinggal lihat bagaimana arah politik Indonesia akan berpihak kemana. Dari situ lo akan tahu, oh motif Purbaya itu apa, motif Purbaya yang mana yang terjadi gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Negara yang punya hutang pasti akan menghamba kepada orang yang kasih hutang. Itu udah nggak ada, udah rumus baku teman-teman ya di dunia ini ya. Kecuali Amerika sama Cina, dua negara ini nggak bisa ditekan dengan hutang ya. Tetapi kalau Indonesia, ya kalau gue cabut hutang dari Indonesia, cabut cabut obligasinya bisa kolaps negara kita ya. Nah, akhirnya seperti itu teman-teman. Eee, Keputusan Purbaya ini justru jadi keputusan yang kontraproduktif dan tidak akan bermanfaat banyak bagi masyarakat yang the real UMKM ya. Justru keberpihakannya adalah kepada para pengusaha-pengusaha nakal. Ya gue mohon maaf teman-teman ya, gue juga banyak teman-teman pengusaha oligarki gitu ya, dan mereka pun ya mau gimana lagi teman-teman ya, seperti itulah negara kita. Nah, namun menurut gua ini bukanlah kabar baik buat Anda semua ya, baik pengusaha yang UMKM maupun yang pengusaha yang bukan UMKM sesungguhnya ya. Jadi ini tuh ibaratnya orang lagi sakau gitu ya, terus dikasih suntikan morfin gitu loh. Ya jadi enak, jadi nyaman, jadi seneng gitu. Tetapi kan lu tahu sesungguhnya kan masalahnya tidak sembuh gitu ya, malah tambah sakit sebenarnya ya. Jadi saran gue sih buat teman-teman para pengusaha ya, Anda ini sudah puluhan tahun menikmati pajak yang murah ya, 0,5% itu murah-murah banget. Itu terlalu murah ya pajak 0,5%, nggak usah bayar PPN, nggak usah bayar PPh progresif. Jadi sudah sekian puluh tahun kita ini dikasih yang nikmat, yang nyaman ya. Sekarang menurut gua, sekarang ya eranya PMK 37, eranya PP 20, sudah saatnya kita berubah gitu loh ya. Dan menurut gua jangan tunggu lagi Purbaya ya. Nggak bisa dijaga omongannya Purbaya ini. Jangan tunggu November, jangan tunggu Januari lagi. Dari sekarang teman-teman ya, kalau emang lu selama ini sudah menjadi pengusaha besar, sekarang saatnya lu berbalik arah, belok kanan ya. Menjadi pengusaha yang betul-betul, clear, impornya resmi, PPN-nya bayar, bea cukainya bayar, PPh-nya pakai PPh progresif, pembukuannya lengkap. Memang cost-nya akan lebih tinggi ya, biaya akan lebih tinggi, profit-nya lebih kecil. Tetapi memang itu yang betul.
Sejak zaman dahulu itu yang betul teman-teman ya, tapi sejak berpuluh-puluh tahun ke belakang, kan Anda sudah dikasih gula-gula ya, sudah dikasih kenyamanan, kenikmatan itu gitu teman-teman ya. Sekarang saatnya berubah teman-teman ya, kita kan masa lu mau begitu terus seumur hidup, gitu teman-teman ya. Itu sih pendapat gue sih sebenarnya ya. Kalau gue jadi menteri keuangan, tentu saja gue tidak akan menunda hal seperti ini, tetapi ya mungkin si Purbaya terjepit ya oleh kondisi di mana dia butuh duit, butuh hutang ya, mungkin orang yang ngasih hutang, meminta syarat-syarat yang aneh-aneh, mungkin begitu teman-teman ya. Kita nggak tahu teman-teman. Silakan lu komentar teman-teman ya, bagaimana menurut Anda? Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.